Puji nama Tuhan, Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kita masih bisa bernafas pada pagi hari ini. Itu semua berkat dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu mari pagi hari ini kita serahkan hati kita, serahkan hidup kita. Kita mau bersatu teduh. Saya ajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau, mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan ini dapat menjadi dupa yang berbau harum Tuhan. Inilah doa dan permohonan syukur kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sebab hanya dekat padamu Tuhan itu kerinduan kami. Kami mau terus bersama-sama dengan Engkau Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari sama-sama katakan pujian ini dari awal. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kami, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh kita ulangi pujian ini dari awal.
itu rinduku. Setiap kata kami, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kami sangka Tuhan, tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dengan lembut kita katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa, ini sembah kami Tuhan, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kita ulangi dengan lembut, katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari sembah Dia, ucap Tuhan. Semua
Engkau Bapa, segalanya hanya tentang Engkau. Kami bawa hati kami bawa diri kami ini hidup demi Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab hanya padamu kami berseru, hanya padamu Bapa. Tiada Allah lain Tuhan, kami mau terus menyembah Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau Allah yang baik Bapa, sungguh nyata penyertaan-Mu sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau bunuh batu kami, sebab karena itu kami ingin terus memandang-Mu Bapa. Engkau Allah yang baik. Bagi kami, segala pujian hormat hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya Bapa. Kami bersyukur sebab hanya Engkau yang mengenal kami, hanya Engkau yang tahu pribadi kami, hanya Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, tiada Allah lain bersama bagi-Mu Bapa. Kami rindu akan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, seperti rusa yang haus Tuhan, begitupun jiwa kami pagi hari ini. Kami bersyukur mari sama-sama katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku
Kau tahu dan bawaku, kami mau lebih dekat kepadamu. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Mari nyanyikan pujian ini dari Tuhan dengan kesungguhan hatimu, katakan seperti Sayang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah bersih, bagai bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, sama-sama hanya hanya Engkau pribadi yang mengenal Sebab tiada tersembunyi bagimu, Tuhan. tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. katakan pujian ini. Hanya Engkau mengenal setiap kami, Tuhan. Pribadi yang mengenal Pikiran kami, Tuhan. hatiku, Jiwa kami. Sebab tiada yang tersembunyi ada yang dalammu, Tuhan. tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Sehingga mencapai
dalam indahnya dekat kasih-Mu. Indahnya dekat kasih-Mu. Mari kita sembah Dia. Angkat suara pagi hari kita menyembah Tuhan. Mari mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apa kami balas segala kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Selain kami memuji nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu. Kau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini berdoa kami sembah Sebab hanya Kau mengenal setiap kami, pribadi kami Tuhan. Kau yang menyenangkanku selamanya. Tiada Allah yang seperti hanya Engkau, Yesus kami. Engkau Allah penebus kami Tuhan. Ajaib kekuasaan-Mu Bapa, besar kasih-Mu Bapa. Dalam kehidupan kami. Angkat suaramu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Allah yang luar biasa, Allah yang agung, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami menghadap tahta-Mu, kami menghadap kekudusan-Mu Tuhan. Kau layakan setiap kami, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih. kasih-Mu Bapa, akan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengerti Pujian syukur hanya bagimu, selamanya Tuhan, hanya bagimu. Kau yang di tempat maha tinggi, selamanya dari hati kami, dari hidup kami Tuhan, kami nyatakan Kau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Oh Tuhan, Mari kita lebih lagi menyembah Dia. Mari datang ke hadirat-Nya. Mari bawa hidup kami. Mari bawa hidup kami lebih dalam lagi. Terima kasih. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berbuat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datang. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. pujian ini dari awal. Katakan, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, kami bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi
di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di atas. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bawa sembahmu, bawa hatimu, bawa hidupmu. Yesus kasih Tuhan, mari sembah Dia. Bawa hidup kami Tuhan, bawa hati kami Bapa. Ini hidup kami Bapa, baharui hati kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau terus menyembah Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamanya Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Sebab itu kerinduan kami. Mari kita angkat pujian ini Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Ku sekalikan tulus selalu, agar aku menyerahkan. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu, serahkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu Lebih lagi katakan kerinduanku. menyenangkan.
itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus. Menyenangkan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, itu yang menjadi kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, buat anugerah Tuhan yang terus kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini, terima kasih buat pujian, penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan tetap kami permuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar sharing tentang kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, berikan hati seorang murid Tuhan, dan biarlah hamba-Mu dapat berkata-kata dengan kata-kata yang sederhana dan dapat dipahami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan pagi hari ini. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab kita. Kita buka dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, dari pembacaan kita pagi hari ini, saya memberikan tema anugerah Allah nyata dalam pengakuan iman. Anugerah Allah nyata dalam pengakuan iman. Nah, dalam pembacaan kita pagi hari ini yang ada sebuah pertanyaan bahwa apakah kita mengenal Yesus ataukah kita hanya sekedar tahu tentang Yesus? Nah, di sini kita dapat membedakan mengenal atau tahu itu berbeda. Nah, tahu dan kenal adalah hal yang berbeda. Jika kita mengenal seseorang, sudah pasti tahu tentang orang itu. Tetapi tahu belum tentu kenal. Mengenal lebih dari sekedar mengetahui. Mengenal berarti memiliki kedekatan secara pribadi. Pertanyaan penting hari ini bagi kita yang menyebut diri pengikut Kristus. Apakah kita mengenal Yesus ataukah kita hanya sekedar tahu tentang Yesus? Nah, pertanyaan ini bagaimana ketika
kita menjawab dalam diri kita pribadi masing-masing. Apakah kita mengenal Yesus ataukah kita hanya tahu tentang Yesus? Nah, kita lihat dari orang-orang Yahudi pada masa Yesus ternyata hanya sekedar tahu tentang Yesus. Orang Yahudi hanya tahu tentang Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus berada di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang bagaimana pendapat orang-orang mengenai tentang pendapat orang lain dan bukan pendapat para murid-muridnya. Dan murid-muridnya menjawab, menurut orang-orang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, seperti pendapat Raja Herodes. Ada yang mengatakan Elia, karena Elia pernah dikatakan akan menampakkan diri lagi. Atau ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Ternyata orang-orang Yahudi hanya tahu tentang Yesus tetapi belum mengenal Yesus secara pribadi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa orang Yahudi pada zaman itu hanya tahu tentang Yesus dan mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Simon Petrus, murid yang paling cepat berproses, mengatakan dengan spontan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kenapa Petrus dapat mengatakan begitu? Karena kita tahu bahwa Petrus adalah seorang murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Para murid memiliki kedekatan secara pribadi dengan Yesus. Mereka selalu bersama Yesus dan Petrus menyampaikan apa yang dipercaya berdasarkan pengalaman bersama dengan Yesus. Yesus bukan sekedar nabi, tetapi Yesus adalah Allah. Roh Kudus yang membukakan hati Petrus untuk menjawab demikian. Dan Roh Kudus melembutkan hati dan mengokohkan kesimpulan bahwa Mesias sudah datang dan berada bersama-sama dengan manusia. Nah, dari sini apa yang dapat kita pelajari dari pengakuan Petrus tentang Tuhan Yesus? Belenggu dosa dan mengikat mereka yang percaya kepadanya menjadi bagian dari warga kerajaan surga, seperti yang dikatakan pada pembacaan kita pagi hari ini, yang dikatakan dalam ayat ke-19 bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Pembacaan kita pagi hari ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di bumi, baik yang tidak baik atau yang baik yang kita lakukan, akan semua diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, pengakuan iman adalah sebuah pengakuan yang didasari oleh pengenalan akan Allah. Pengakuan iman adalah sebuah pengakuan yang didasari oleh pengenalan akan Allah. Nah, jika kita mengenal Allah kita secara pribadi, maka kita percaya bahwa iman kita akan semakin bertumbuh. Nah, pengakuan iman tidak hanya sebuah ucapan semata, sebab iman bukan soal teori tetapi praktek. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa dia beriman, namun kita lihat bahwa tidak ada perbuatan, tidak ada sesuatu hal yang diperbuat dalam kehidupannya. Namun bagaimanakah orang itu dapat disebut beriman jika tidak melakukan apa-apa? Jadi pengakuan iman harus disertai tindakan perbuatan, perubahan hidup yang nyata dalam mengikut Tuhan. Mengakui Yesus sebagai Mesias harus diwujudkan dalam ketaatan dan menyangkal diri dan mengikuti Dia atau mengikut Tuhan.
pengakuan iman kita akan didasari pada praktek atau tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Apakah tindakan kita itu baik atau buruk. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat mengenal Tuhan kita? Yang itu, pengenalan kita akan Yesus adalah pengenalan yang bersifat pribadi, bukan sekedar kata orang atau menyaksikan perbuatannya bagi orang lain, tetapi karena kita mengalami sendiri hidup bersamanya. Yesus menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau hanya tahu saja, tetapi pengakuan yang lahir karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memiliki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yaitu dengan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, tapi lewat setiap yang kita perbuat, lewat pujian kita, atau apakah kita sudah rajin membaca firman Tuhan, namun tidak hanya sampai di situ. Tuhan mau supaya kita tekun, atau Tuhan mau supaya kita terus setia dalam melakukan setiap firman yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita lakukan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mudah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi sungguhkah kita menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya yang Maha Kuasa atau tidak? Sendiri yang masih mengendalikan hidup kita. Nah, jangan biarkan diri kita sendiri mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, namun di sini saya mengatakan bahwa biarkanlah Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang terus berjalan dan Tuhan yang memproses kehidupan kita. Nah, yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari pengakuan Petrus tentang Tuhan Yesus? Yang kedua, pengakuan Petrus teruji bersama waktu. Nah, teruji bersama waktu. Nah, berbicara tentang waktu, sudahkah kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita mempergunakan waktu-waktu kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita? Kita belajar dari Petrus. Petrus adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Namun kita lihat Petrus saja yang sudah sedekat dengan Tuhan, dia bahkan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ternyata pemahamannya tentang Mesias yang menderita masih harus diluruskan. Sesudah kesempatan dibentuk dan dibaharui, Petrus menyerahkan hatinya untuk dipulihkan dalam proses mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Sampai pada akhir hidupnya, Petrus membuktikan bahwa ia setia pada pengakuan imannya. Pada masa pemerintahan Nero sebagai kaisar Roma di sekitar tahun 60 sampai 67. Dalam masa penuh penganiayaan, Petrus setia pada imannya sampai mati sebagai seorang martir. Nah, seperti yang kita ketahui, Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, namun lewat setiap yang terjadi dalam kehidupannya, dia terus melayani Tuhan dan dia kembali meneguhkan imannya dan terus mengikut Tuhan sampai dia mati. Nah, Petrus ditangkap sewaktu dalam perjalanan meninggalkan Roma. Sejarah mencatat kematian Petrus juga melalui kayu salib. Namun Petrus disalibkan terbalik dengan posisi kepala di bawah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kematian Petrus ini tidak sama dengan kematian orang-orang lain. Nah, jika kita tahu Tuhan Yesus kita disalibkan dengan kepalanya di atas, namun
beda dengan Petrus. Petrus disalibkan dengan posisi kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Itulah hukuman bagi Petrus. Jika pada saat ini ditanyakan, siapakah Yesus dalam hidupmu? Bagaimana kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita? Sejauh mana pengenalan kepada Yesus mempengaruhi kehidupan kita? Yesus membutuhkan jawaban bukan hanya berdasarkan pengetahuan. Tetapi pengenalan yang benar-benar kita alami bersama Dia. Bagaimana pengalaman kita bersama dengan Tuhan? Bagaimana pengalaman kita bersama dengan Yesus kita? Itu yang Tuhan butuhkan dari kita. Nama Yesus itu tidak hanya sekedar nama untuk dipuja atau disembah, tetapi adalah keselamatan bagi kehidupan kita. Nama Yesus adalah pribadi yang hidup yang membawa kelepasan bagi kehidupan kita. Nama Yesus adalah juru selamat kita. Kita percaya bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan orang percaya hanya melalui Yesus Kristus. Nah, jika kita mengimani Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, maka andalkanlah kuasa Yesus. Terus andalkan Tuhan Yesus, apapun yang Bapak Ibu atau teman-teman lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering mengalami pencobaan dalam kehidupan kita, namun biar lewat setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita terus mengandalkan Tuhan Yesus, kita terus menomorsatukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat, maka berlindunglah padanya. Perlindungan orang percaya hanya di dalam Tuhan Yesus. Sebesar apapun gelombang kehidupan, jika pengakuan kita adalah pengakuan karena pengenalan yang sungguh kepada Kristus dan iman kita hidup dalam Kristus, maka anugerah dan berkat-berkat Allah akan dinyatakan bagi kita. Sebab anugerah Allah nyata dalam pengakuan iman. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus melibatkan Tuhan dalam setiap proses langkah kehidupan kita. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan pagi hari ini, dan biarlah kita terus sama-sama menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan biarlah lewat firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini semakin meneguhkan iman kita dan semakin membawa kita lebih mengenal Tuhan kita dalam setiap proses dan setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pagi hari ini kita akan membawa setiap pokok doa-doa kita, dan mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami pelajari pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk terus menjaga hubungan kami dengan Tuhan, untuk terus memelihara iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kehidupan kami, nama-Mu terus kami permuliakan, nama Tuhan terus kami agungkan, nama Tuhan terus kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bawa setiap doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan.
Biarlah shalom, damai sejahtera Tuhan tercurah buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu buat bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari kekacauan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami terus aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Memberkati setiap pemerintah yang ada di bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, gubernur, wali kota Tuhan, kami serah ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau turut campur dalam setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah mereka terus melakukan tanggung jawab sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati TNI Polri Tuhan, yang terus berjaga-jaga atas bangsa kami. Biarlah lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan terus sempurna dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memegang kendali bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami, kota Makassar. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kota kami dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kota kami aman dalam lindungan Tuhan. Berkati setiap pemerintah yang ada di kota ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan, nama Tuhan terus diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap pemerintah-pemerintah yang ada. Biarlah mereka dapat mengayomi kota ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan, pagi hari ini kami mau berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa mulai dari Bapak Ketua Sinode kami Tuhan, Bapak BPD Tuhan, dan bahkan kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Biarlah Tuhan tanggung jawab yang Kau berikan kepada mereka. Biarlah Tuhan yang terus campur tangan. Biarlah Tuhan yang terus menuntun mereka untuk melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kau berkati dalam masa tuanya Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan terus Engkau nyatakan dalam kehidupan Ibu Gembala di tempat ini. Apapun yang dialami sekarang ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memegang kendali kehidupan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Berkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan. Biarlah terus dirasakan Ibu Gembala di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit Tuhan. Bahkan ada yang berbeban berat Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala penyakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, orang yang lemah Engkau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang Tuhan sudah mulai menjauh daripada Engkau, biarlah Tuhan Kau tarik mereka kembali Tuhan. Bawa mereka kembali Tuhan. Biarlah mereka terus bersungguh-sungguh Tuhan untuk menyatakan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah nyata kuasa Tuhan dalam orang-orang Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Berdoa biarlah Tuhan Engkau berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin mereka yang sedang mencari jodoh atau pasangan hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mempersiapkan Tuhan jodoh yang terbaik buat kehidupan mereka, jodoh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu Tuhan, berdoa untuk jiwa-jiwa di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa Tuhan untuk gerejamu di tempat ini Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan.
Dan kami rindu Tuhan memiliki orang-orang yang mau bekerja di tempat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang mengirimkan mereka ke tempat ini. Biarlah Tuhan kami sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan memperlengkapi gereja di tempat ini Tuhan dengan pemain musik Tuhan. Kami merindukan itu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan nyata kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kau kirimkan orang-orang Tuhan yang mau melayani Engkau. Yang mau berkomitmen Tuhan untuk melayani Engkau di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah-ibadah yang kami lakukan di tempat ini. Ibadah-ibadah yang kami lakukan di hari Minggu Tuhan. Kami berdoa buat ibadah raya besok, ibadah raya 1, ibadah raya 2. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dimuliakan melalui ibadah-ibadah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bahagian, baik itu pemain musik, singers, WL Tuhan, tamborin, bahkan somen Tuhan, kami serang ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka melayani dengan iman, mereka melayani dengan sungguh-sungguh, mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap peralatan yang kami gunakan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat oikumene di tempat ini. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, kami berdoa biarlah Tuhan yang memulihkan mereka Tuhan. Engkau akan memberikan jalan keluar untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa mungkin ada di antara jemaat-Mu sekarang yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, Engkau nyatakan mujizat Tuhan. Kesembuhan akan dialami oleh setiap jemaat GBI Oikumene di tempat ini Tuhan Yesus. Jemaat-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan buat mereka Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pasangan hidup Tuhan, biarlah Tuhan Kau pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus melawat umat-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menyertai jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk cabang gereja di tempat ini yang ada di Pakato. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Kak Fiske yang bekerja di sana dengan Kanis Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati pelayanan mereka. Dan biarlah mereka terus bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan mereka di sana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati pengembalaan mereka di sana. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang sedang berada di kampung, apapun yang menjadi keseharian mereka di sana. Kami percaya Tuhan yang akan terus melindungi mereka, Tuhan yang akan terus memberkati mereka. Dan jika Tuhan mereka berencana untuk kembali ke tempat ini, kami berdoa Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan Kau sempurnakan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka dalam perjalanan, biarlah mereka tiba di tempat ini dengan selamat. Nama Tuhan kami puji dan kami permuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan Ibu Vina yang saat ini hamil namun mengalami kendala dalam kehamilannya Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau nyatakan mujizat Tuhan. Engkau memberkati Ibu Vina Tuhan. Biarlah Tuhan kandungannya Tuhan yang memberkati. Dan jika waktunya untuk melahirkan Tuhan, kami percaya semua akan baik-baik Tuhan. Dan akan melahirkan dengan baik sesuai dengan penyertaan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan Ibu Vina Tuhan.
Apapun yang menjadi kendala dalam kehamilannya Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan jika itu penyakit Tuhan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pagi hari ini. Buat persekutuan kami di tempat ini Tuhan, Gol Sisi, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah lewat Gol Sisi, kehidupan kami Tuhan semakin diperbarui. Kehidupan kami Tuhan semakin diubahkan. Kehidupan kami Tuhan semakin teguh. Dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati setiap pengurus-pengurus yang ada Tuhan. Baik mulai dari ketua, youth, bendahara, sekretaris, bahkan pengurus-pengurus yang lain Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, jika setiap pengurus melakukan sesuatu, biarlah Tuhan ada kesatuan hati, ada kekompakan Tuhan untuk melakukan setiap tanggung jawab di antara kami sebagai pengurus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah Gol Sisi yang kami adakan di tempat ini Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa muda yang dimenangkan oleh Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa muda yang mengenal Engkau Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa muda yang datang kepada Engkau Tuhan, menyembah Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Terpuji nama Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk Dean yang saat ini sedang bekerja, agar Tuhan memberikan kekuatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Dean berada Tuhan, kami berdoa biarlah pemeliharaan Tuhan Kau terus nyatakan dalam kehidupannya. Perlindungan Tuhan Kau terus nyatakan dalam kehidupannya Tuhan. Berkati, jauhkan dari segala sakit penyakit. Apapun yang dikerjakannya biarlah Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Juga kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga kami, dimanapun keluarga kami berada pada saat ini, yang ada di kota, yang ada di kampung, bahkan yang ada di pelosok-pelosok Tuhan kami berdoa. Biarlah penyertaan Tuhan terus Kau sempurnakan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa buat teman-teman yang sudah melayani pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat, kapasitas yang daripada Tuhan. Kau nyatakan buat setiap teman-teman kami yang melayani pagi hari ini Tuhan Yesus. Terpuji nama Bapa di sorga. Kami mau beraktivitas pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan kami yang melaksanakan puasa hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang terus menopang kami. Tuhan berkati kami dengan kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus. Biarlah sampai sore nanti kami terus kuat Tuhan Yesus. Dan berkati juga untuk doa puasa sebentar Tuhan jam 1. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang yang mau datang kepada di tempat ini Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Biarlah mereka memiliki kerinduan Tuhan. Terus datang dan bersekutu di tempat ini Tuhan Yesus. Terpuji nama Bapa di sorga. Kami mau melangkah di hari yang baru ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Karena jika kami berjalan sendiri Tuhan, kami tidak dapat melakukan sesuatu. Namun jika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami percaya Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara, segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa di sorga. Ini kehidupan kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami, ampuni dosa kami Tuhan. Sambut dan sempurnakan doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. El Shaddai